Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sunset Channel ya. Sampai kita ketemu lagi bersama Bang Sunset pagi ini. Pagi ini kita akan sharing ya atau menjelaskan tentang pertanyaan teman juga bahwa bolehkah membawa senjata ya, membawa senjata baik senjata api maupun senjata tajam untuk menjaga diri atau melindungi diri. Nah, ini banyak sekali kita dengar di tengah masyarakat ya, teman-teman yang melegalkan atau membiasakan diri untuk membawa senjata setiap harinya, baik diletakkan di pinggang atau di sekitar badan maupun di dalam kendaraan ya. Nah, hal ini kita mesti berikan penjelasan atau pencerahan pagi ini ya. Semoga apa yang kami sampaikan di sini dapat dipahami secara hukumnya ya, bukan secara sosial ya. Ini secara hukumnya saja kita sampaikan di sini sesuai dengan undang-undang. Banyak sekali alasan ya teman-teman kita atau kawan-kawan kita untuk membawa senjata, baik di di perjalanan atau di tempat-tempat tertentu ya. Nah, ini saya sampaikan bahwa ini sangat berbahaya sekali ya, karena undang-undang yang mengatur tentang senjata tajam ini adalah Undang-Undang Darurat ya tahun 1951. Dalam ancamannya dalam undang-undang ini sangat tinggi sekali. Tidak ada yang ancamannya rendah, rata-rata di atas 5 tahun ya ancamannya, baik senjata api maupun senjata tajam ya. Nah, tentu timbul pertanyaan bagi teman-teman ya, apakah tidak boleh kita menggunakan senjata ya atau memiliki senjata untuk menjaga diri daripada kita terbunuh atau terancam ya, mendingan kita melakukan tindak pidana. Nah, secara pribadi memang kita pikir demikian, tapi perancang undang-undang yang merumuskan undang-undang tentu berpikir lebih jauh dari itu ya. Kenapa kita dilarang memiliki atau menguasai senjata tanpa izin ya. Nah, ini tertuang dalam undang-undang. Akan tetapi di balik itu undang-undang ini juga memberi keleluasaan ya, ada pengecualian. Ini pada akhir video ini akan kami jelaskan. Nah, siapa dan kapan saatnya kita boleh diberikan izin untuk memiliki atau menguasai senjata tajam ataupun senjata api. Senjata tajam ini ada berupa pisau ya, pisau, parang, pedang dan sebagainya, samurai ya. Senjata api ya yang bersifat yang dimiliki ya, biasanya di negara kita dimiliki oleh TNI dan Polri ya. Selain itu bagi masyarakat yang ingin memilikinya untuk hal tertentu yang diatur oleh undang-undang mesti memiliki izin ya, izin yang dikeluarkan oleh Mabes Polri. Dalam hal ini melalui Polda setempat ya, dapat mengajukan izin. Nah, nanti kita jelaskan pada akhir video ini. Mengenai senjata ini, apalagi senjata api ya. Senjata api ini biasa kita lihat penggunaannya ada pada TNI dan Polri. Pada TNI yaitu untuk senjata peperangan ya, untuk mempertahankan negara, sedangkan di Polri adalah senjata untuk mempertahankan diri dan melumpuhkan penjahat ya, untuk melakukan pengamanan terhadap tindakan-tindakan anarkis atau perlawanan dari kejahatan. Nah, inilah gunanya senjata yang diberikan kepada anggota Polri ya. Nah, terhadap masyarakat ya, ada yang diberi izin, ada yang tidak diberi izin ya. Nah, peruntukan senjata tajam ya, senjata tajam ini pun sering kita lihat juga baik pada institusi Polri, TNI Polri, maupun sering juga kita lihat pada security ya, security yang ada memiliki senjata api, ada yang memiliki senjata tajam ya. Nah, semua ini jangan kita kenapa semacam security memiliki senjata api maupun senjata tajam. Nah, ini karena melihat dari kepentingannya ya, kepentingan yang sangat fatal, maka terhadap security diberilah izin ya. Mereka tidak menggunakan senjata atau menguasai senjata dengan sekehendak sendiri, bukan
untuk di tenteng saja, istilah kita tenteng ya, dipasang, diletakkan di pinggang dan sebagainya. Bukan, ini adalah merupakan izin. Mereka memiliki izin yang resmi ya, menggunakan senjata untuk keamanan ya, untuk keamanan diri maupun keamanan instansi yang dijaganya. Nah, ini izinnya dikeluarkan oleh Polda setempat, Polri ya, melalui Polda. Nah, terus senjata tajam ya, senjata tajam pun pada masyarakat umum tidak dibenarkan kita untuk menyimpan atau membawanya kemana-mana ya, sepanjang senjata itu bisa digunakan untuk mematikan ya, untuk membuat lumpuh orang lain atau membunuh ya, ini tidak dibenarkan. Nah, akan tetapi bagaimana kita membawa senjata untuk kepentingan ya, untuk urusan pekerjaan, umpama seseorang yang berprofesi sebagai apa nama itu, pembegal ya, pemotong sapi ya, pemotong sapi, atau untuk urusan kebun ya, urusan kebun dan urusan pertanian, perkebunan dan sebagainya. Tentu senjata ini mesti jelas penggunaannya. Umpamanya mereka aktivitasnya ke hari-harinya ke hutan atau ke kebun. Nah, mereka boleh dibenarkan secara hukum untuk membawa senjata untuk perkakas ya, untuk perkakas. Akan tetapi seseorang yang kerjanya ke kota atau ke perkantoran atau ke tempat kerumunan pasar, ini sangat tidak dibenarkan membawa senjata tajam ya, kecuali ada kepentingan yang dapat dibenarkan secara hukum. Nah, apabila ini tidak, ini dapat terjerat oleh ketentuan pelanggaran pada undang-undang darurat yang ancamannya di atas 5 tahun. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Nah, kembali mengenai izin penggunaan senjata api, ini ya ada peluang ya, ada bukan peluang ya, ada alternatif bagi masyarakat yang merasa memerlukan ya, ada yang digunakan untuk memang merasa tidak aman ya, ataupun untuk olahraga ya, biasanya untuk persatuan ya, biasanya Perbakin itu memiliki izin ya, izin menggunakan senjata api yang dikeluarkan oleh Polri. Nah, mereka boleh memiliki senjata api dengan proses izin yang sangat ketat ya, mulai dari psikologis ya, fisik ya, tidak pernah terjerat hukum, dan banyak sekali syarat-syaratnya untuk memiliki izin penguasaan senjata api. Nah, apabila kita sudah memiliki izin tersebut, senjata tersebut tidak dapat digunakan atau dibawa kemana-mana ya, tidak dapat digunakan sebagai hiasan atau menambah percaya diri ya, kemana-mana membawa senjata api. Ini tidak dibenarkan secara hukum. Ini adalah walaupun mereka sudah punya izinnya mencakup urusan yang sesuai yang tertuang dalam izinnya, umpama izin berburu, izin untuk latihan menembak, ini dibenarkan. Nah, selain itu tidak dibenarkan. Selain itu termasuk pelanggaran terhadap hukum apabila mereka menggunakan di luar izin, di luar yang tertera di dalam izin mereka. Yang terakhir, kita memandang untung ruginya masyarakat ya, kita yang memiliki senjata api ya, baik yang baik yang punya izin maupun yang tidak. Yang tidak tentu lebih fatal lagi, di samping bisa berbahaya menggunakan tanpa izin. Kedua, sangat berisiko apabila kita orangnya emosional, ini akan dapat terjadi tindak pidana penembakan ya, apabila emosi kita tidak stabil, ini kan berbahaya sekali. Nah, kedua, apabila juga kita memiliki senjata ya, senjata api atau senjata tajam yang kita simpan terus-menerus, ini manfaatnya kalau tidak digunakan untuk kepentingan khusus, ini saran kami sebaiknya tidak usah karena sangat berbahaya. Nah, apabila ini umpama kita memiliki senjata, walaupun ada izinnya, terjadi suatu kejahatan ya, orang melakukan kejahatan kepada kita, penjahat ini mengetahui bahwa kita memiliki senjata api ya,
tentu hal yang pertama dilakukan oleh seorang penjahat tentu akan melumpuhkan kita sebagai pemilik senjata api. Tentu mereka yang punya senjata api tentu akan melakukan penembakan kepada kita. Nah, ini sangat merugikan sekali, sementara manfaat senjata api bagi kita sebagai masyarakat ini tidak begitu banyak. Banyak yang hal yang merugikan. Anjuran kami ya, saran kami sebaiknya tidak usah memiliki atau menggunakan senjata api untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, ini adalah untuk ketenangan hidup kita ya. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan kepada saudara penonton Sunset Channel. Sampai ketemu lagi di tayangan kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.